Salam jumpa lagi sahabat RK. Kita masih dengan advokat yang tidak asing bagi kita ya, khusus Indonesia yang sering menangani perkara besar, Bang Aldin Rahadian. Kita bahas permasalahan senjata lagi. Kayaknya belum habis-habisnya nih. Iya. Bang Aldin gimana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, mantap nih. Wah, ngopi kita harus tambah lagi nih ngopi. Oh, ngopi dulu lah. Ngopi dulu lah. Nah, saya masih mau bertanya nih Pak Aldin. Berapa banyak sih jenis senjata Ya. yang dipergunakan untuk olahraga? Dan juga untuk bela diri? Apa-apa saja sih? Waduh. Nah, gitu. Banyak ya. Setahu saya untuk olahraga ini sangat beragam. Ya. Hmm. Karena senjata olahraga ini kan itu tidak boleh dia dibawa, hanya digunakan ketika bertanding dan berlatih. Di lapangan saja lapangan ya? saja. Tidak boleh di luar Di lapangan? tanding nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu Nah. sangat-sangat strict ya, hukumnya. Aturan yang mengatur itu. Mengatur itu ya. Dia karena hobi, orang juga bertanggung jawab penuh ya terhadap, karena ini kan hobi menembak ini tentu resiko besar. Tapi Jadi kemudian kalau ini kita juga, punya senjata olahraga, Hmm. itu harus disimpan di mana? Nah, itu disimpan di gudang, Di gudang Polri ataupun di gudang Perbakin. Hanya Perbagi. itu. Jadi ada dua tempat ya, Polri atau Perbagi. Nah, tempat penyimpanan Penyimpanan senjata. senjata Nah, olahraga ketika ya? kita mau pakai untuk latihan dan bertanding, Kita ajukan lagi. baru kita kemudian ya untuk bertanding kita ajukan. Kalau lintas kota, lintas provinsi ada izin angkut dan lain sebagainya. Nah, Gitu. tadi ditanya soal kualifikasi, beragam. Beragam, Karena ya? ada berbagai banyak nomor. Tadi kan saya bilang ada target, ada berburu, ada tembak reaksi. Tembak Di reaksi. tembak reaksi sendiri macam-macam itu. Macam-macam ya. Iya. Pistol, Ada kelas, ada production, ada kemudian kelas open, ya, gitu. Ada klasik dan sebagainya. Pelurunya ada mulai dari 9 mm, Iya. ya, 38, 40. Begitupun dalam nomor olahraga ada juga PCC, ya. Itu PCC. kemudian Apa itu PCC? pistol kaliber karbin atau pistol yang berpopor. Berpopor. Oh, ya, ya, ya. Itu ya, ya. dia pakai peluru 9 mm. 9 mm. Jadi yang berpopor, ada juga kemudian untuk berburu kaliber besar. Ada 308, Ya. kan? Terus kemudian kaliber lain lagi yang besar. Jadi sangat beragam untuk beragam. olahraga. Oke. Nah, khusus untuk yang bela diri, Bela diri, dia akan melekat dia, melekat. ya, dan bertanggung jawab penuh si pemilik izin itu. Ya. Berarti banyak pistol ya kalau bela diri. Nah, kalau bela diri, maksudnya banyak pistol di mana? Jenisnya? Jenisnya banyak, Banyak. tapi lebih banyak olahraga sebetulnya. Oh, gitu ya. Karena untuk bela diri dibatasi, dia nggak boleh berpeluru tajam 9 mm, itu nggak boleh dalam bela diri. Jadi Perkap yang mengatur, Perkap nomor 18 tahun 2015, hanya diperbolehkan sipil diberikan izin bela diri ya, dengan senjata yang berkaliber 22, 25, 32, itu tajam. Ya, Dan ya, untuk peluru karet untuk 9 9. menit peluru karet ya. Gitu. Jadi sangat dibatasi. Sangat dibatasi. Sangat dibatasi. Dan selektif banget. Dan tentu sangat selektif. Dan untuk mendapatkan izinnya saja, Itu ini sudah. berlapis-lapis prosedur yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang memang serius dan bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab secara hukum, Ya. dan tentu dituntut tidak boleh menyalahgunakan izin itu, Izin itu. ya, dengan bersikap arogan, meskipun melekat. Karena dia kalau nggak melekat ini gampang dicuri orang, jadi harus Melekat ya. melekat, ya. Tapi tidak boleh mencolok, diperlihatkan, ya kan. Terus kemudian dibuat untuk intimidasi, nggak boleh. Nggak boleh. Hanya digunakan ketika dalam kondisi terancam saja. Hanya terancam saja. Terancam saja. Yang bisa membahayakan nyawa atau Yang barang bisa milik memberikan- pemegang senjata tersebut. Betul. Iya. Berarti memang harus selektif banget ya. Nah, selektif. Jadi kalau dari 250 juta penduduk atau ya, sekarang berapa? 270 juta ya. Izin. Bukan penduduk. Oh, penduduk. Itu Ya. paling hanya beribu-ribu saja yang Tidak diberikan izin. Tidak begitu signifikan ya. Berapa mungkin 0, Iya, berapa iya, persen. iya. Karena ya selektif. Begitupun kualifikasi orang tadi sipil dari mulai pengusaha, level direktur itu diatur sedemikian rupa. Iya. Nah, terus gini. Baik dari Perbakin, Abang Altu ini kan juga pengurus
Ya. Perbakin yang betul memahami tentang bagaimana olahraga senjata, terus bagaimana penggunaannya, izinnya, dan lain sebagainya. Nah, apakah seseorang yang, atau tata cara apa saja yang bisa seseorang dicabut izinnya? Baik olahraga, untuk olahraga dan bela diri. Oh iya. Nah, Tentu untuk olahraga diatur tersendiri lagi dalam Perkap untuk olahraga nih. Iya. Ya. Bisa dicabut juga? Sangat bisa. Oh, Ya, apalagi ketika orang yang diberikan izin olahraga senjata api tidak disiplin. Karena dalam izin kepemilikan senjata api olahraga ini safety first. Ya. Ini keamanan itu menjadi nomor yang utama, nomor satu. Jadi ketika dia tidak disiplin menggunakan cabut ya, izin. atau membawa pulang tidak disimpan di gudang atau kemudian menenteng misalkan senjata sembarangan Di luar tidak daripada sesuai arena. protap, Tidak di sesuai luar protap. Cabut. Oh, itu cabut. Iya, iya, iya. Serentak seketika ya dicabut sudah. Betul. Jadi apalagi di lapangan banyak orang bermain, banyak orang berolahraga, itu tentu ada protap tersendiri. Ada protap ya. Berarti Tidak tidak boleh. semudah kita bayangkan. Jadi ketika orang di lapangan menembak, dia harus fokus kepada target. Nggak boleh dia balik kanan, balik kiri sambil menenteng senjata. Wah itu, Oh, itu tidak boleh ya? itu udah jadi akan di segera langsung lapangan dikeluarkan. pun Iya, ada dari lapangan. protap tentang cara bagaimana Sangat keras. mengambil, menggunakan sikap gitu ya? Bagaimana memegang senjata, Oh. bagaimana menggunakan, bagaimana berinteraksi dengan orang sekitar di lapangan, Iya, itu ada protap. itu di bidang olahraga. Itu olahraga. Nah, di bidang bela diri nih, Nah, izin di mana dikala lembaga institusi resmi bisa cabut dicabut, izinnya? bisa dicabut. Tadi penyalahgunaan dengan kemudian ada kan penyalahgunaan itu biasanya diatur juga di KUHP. Iya. Dari mulai mengintimidasi, mengancam orang, atau betul. membuat orang terancam, ya kan? Atau melakukan lebih jauhnya pembunuhan dan lain sebagainya. Itu tentu masuk unsur Selain penyalahgunaan. dicabut ya pasti ditindak kan Ditindak. begitu. Selain dicabut ditindak. Iya. Tapi kalau batasan yang lebih pada administrasi, Ya. misalkan dia telat memperpanjang izin penggunaan, izin penggunaannya itu bisa dicabut bisa dicabut. sama. Atau tidak disiplin, Hmm. mencolok memperlihatkan kepada masyarakat Ya. karena punya motivasinya Orang bilang ditakuti. sok-sokan lah. Nah Ya, itu dicabut. dicabut. Gitu. Nah, atau tapi yang sifatnya administrasi, aduh telat ini mengurus izin dan sebagainya, itu dicabut dan kita juga punya hak bela. Hak bela ya. Nah, kita bisa ajukan ini kalau ketika Keberatan. dicabut administrasi ajukan keberatan dan bisa melalui petun. Oh. Gitu. Ketika ini cabut, misalkan tiba-tiba karena kamu telat ini dicabut keseluruhan hak kepemilikannya, nah, itu bisa juga. Nah, ini nanti lebih dalam kita. Lebih dalam Kita ceritakan seluk-beluknya ya. Yang penting Iya, iya. dari semuanya adalah sikap tanggung jawab pemegang izin senjata api ini sangat besar. Iya. Iya. Tapi kalau karena hobi, dia akan sangat santai dan menjaga penuh Mutlak itu. izinnya. Dia akan jaga. Orang nggak pernah ada tuh kita dengar ya. Iya. Mungkin hanya beberapa kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, misalkan itu ketika dilacak dari senjata api olahraga nggak pernah. Nggak pernah. Paling itu yang ada kan airsoft gun, air gun, gitu ya. Terus kemudian senjata api rakitan, selundupan yang ilegal. Karena para atlet olahragawan ini yang penghobi ini dia akan sangat menjaga betul. Berarti Rugi dia. Rugi. Rugi kalau di Izinnya dicabut, udah nggak Dicabut, boleh ya. jadi atlet, nggak boleh Iya, pegang rugi senjata dia. bela diri. begitupun yang izin bela diri tadi. Berarti yang perlu kita perhatikan tentang tata cara jual beli atau penggunaan airsoft gun dan air gun itu sendiri ya. Kalau ini panjang lagi nanti kita cerita. Airgun itu yang beredar di penjualan online masyarakat. Saya yang kadang-kadang melaporkan. Begitu ya. Iya. Kalau ada indikasi Apalagi ada. misalkan dengan izin Nah, diberikan, ya. kok mudah Semacam banget gitu. STNK, pistol dengan berizin itu bohong. Nggak Oh. boleh. Itu ingat sahabat Ergani itu ilegal. Berarti kalau Jadi ada tidak pernah iklan yang ada. menjual barang Nggak dengan izin sekaligus itu bohong ya? Oh bohong itu. Nah. Karena izin itu semua produk langsung dari kepolisian. Kepolisian. Ya, Jadi tidak dari bisa Polda. diperjualbelikan izin. Nggak bisa. Izin itu lewat suatu usaha, kita mendaftar, Iya. diverifikasi, Betul, harus memenuhi syarat tertentu, syarat psikis juga boleh, Betul, betul. masuk dalam kategori itu baru berizin. Jadi tidak semudah kita membeli Iya, iya. Barang siapa barang aja. di luar. Seperti beli mobil kan? Nah, Nggak bisa. Kita dapat STNK langsung begitu ya. ya. Nggak bisa. Pantas saya lihat itu kadang-kadang jual senjata sudah komplit sama izin. Berarti nggak benar juga? Nggak benar itu. Nggak benar. Jadi Misalkan masyarakat Ergan
jual nih di online. Karena murah ada itu ya. izin kepemilikan. Karena 5 juta dapat. Oh itu Gitu ya? ilegal. Dan Nah. itu Pak, kalau kita apalagi ada logo perbakin, kita laporkan, akan kita proses hukum. Kita minta kepolisian menangkap. Iya. Itu penyalahgunaan. Jadi sahabat RK, Ya. kita lihat terang informasi dari Pak Alvin Radian selaku pengurus Perbaikin. Jadi barang-barang ini yang murah, janganlah dibeli. Jangan digunakan karena sanksi hukumnya berat. Oh berat, ya. Bisa undang-undang darurat. Iya, betul. Itu ancamannya, waduh. Iya. Bisa kita masuk, nggak pulang-pulang itu. Betul. Sampai kita pegang tongkat itu di penjara. Iya. Barang Bahaya, cuma bahaya. 4 juta, 5 juta. Betul, janganlah. Jangan. Ya, apalagi senjata api Nah, yang ilegal. Wah itu harus dihindari. itu bisa kena undang-undang darurat. Itu Bisa kena juga undang-undang terorisme. Nggak terorisme. boleh. Karena nanti urusannya repot Berapa lah. ya? Betul. Jadi hindari hal-hal yang melanggar hukum. Ya. Kita hobi sah-sah saja, Ya. taati aturan, Taati aturan. ikuti aturan. Iya. Gitu. Kalau kemudian tadi kita memang sangat butuh Ya. izin permohonan Dimohonkan Dimohonkan pada secara resmi. lembaga secara resmi. Ya. Nanti di situ kita Meskipun diseleksi. belum tentu diberikan. belum tentu diberikan juga. Ya. Begitu. Dan ketika sudah mendapatkan Harus dijaga. harus dijaga betul. Jaga betul. Jangan sampai kita Nggak boleh senjata sembarangan. makan tuan istilahnya Wow, kan. iya. Gitu. Pasal-pasal KUHP Sudah mengatur. Sudah mengatur penyalahgunaan. Aturan-aturan dari cabang olahraga sudah mengatur. Dalam konteks olahraga, Hmm. senjata api olahraga, begitupun sudah diatur. Gitu. Iya. Gitu. Nah ini salah satu pengacara yang juga punya senjata bela diri Iya. dan juga kebetulan kita atlet olahraga olahraga menembak. Menembak. Nah jadi kita bicara pada yang ahlinya lah. Begitu. Baru dia juga ada juga kan. Nanti Kalau kita nggak- bongkar. oh, iya. Saya apakah arti tidak? Nanti kita sesi Biasanya berikutnya. rekan-rekan dokter, pengacara atau yang berhobi menembak Begitu ya. ataupun punya potensi kemudian untuk melindungi diri sendiri ya Iya. tentu kalau itu sangat dibutuhkan ya silakan Karena profesi advokat salah satu yang juga diperbolehkan ya. diperbolehkan. Iya, gitu. Diperbolehkan. Ah, Apalagi advokat yang pengusaha, direktur iya, advokat iya ya udah ya. Gitu. jadi Pak Alvin ini advokat iya, Iya enggak juga. pengusaha iya. Waduh, jadi tapi ini bisa zaman pandemi ini gimana kegiatan advokasinya nih, Oh. law office-nya ini? Sambil berjalan beberapa yang kita ketahui kan sambil online nih Bang Rudi. Oh begitu ya. Iya, kadang-kadang online ya kan. Sidang juga ada yang online, ada Online kemudian juga. offline juga Betul. kita lalui. Ya beberapa berjalan karena sebagian kita menangani corporate kan. Iya. Jadi kadang-kadang dengan teknologi ini sangat terbantu. Sangat terbantu ya. Kita Nah, Vicon ini aja. cukup Konsultasi Vicon. sekarang lewat Vicon gitu ya. By email, data Iya, juga iya, bisa iya, by iya. email, review juga bisa by email. Iya betul. Ya kita dukunglah program pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 Iya, iya. ini. Kebetulan kita sudah vaksin semua. Udah vaksin. Tadi kita ketemu udah tadi cek ini ya. sudah PCR, Pak Alvin saya PCR juga. Iya, Jadi iya. kita ketemu tapi tetap aja pakai masker sekali-sekali kita Kalau minum ya. kita mau keluar, ya kita harus bermasker. Iya. Ya, kita harus bermasker. Kalau diskusi begini ya tentu dengan persyaratan tadi. Kebetulan beberapa hari ini juga kita dari Motor Besar Indonesia, Ya. dan kita juga anggota lagi menjalankan vaksin Oh iya, di Hotel Sultan. buat MBI Keren ya. Selamat, keren. Selamat. Motor Besar Indonesia di bawah Ketua Umum Rio Costello Bang Rio Castello. Keren. dan Ketua Sudah Pembina mau- Bapak Bambang Susatyo. Pembinanya Pak Bamsud, Kita mengucapkan terima kasih. hebat. Mereka sudah fasilitasi vaksin ya. Iya. Sekarang fokusnya ke umur 12 tahun sampai 17 ya. Dan Ya. itu luar biasa, sangat dirasakan manfaatnya Ya, oleh masyarakat. banyak masyarakat sudah Hebat, bisa hebat. melakukan vaksinasi dan juga bersama dengan Gerak BS Oh, dan RBS. ini Wah, luar biasa. yaitu ketua umumnya juga Pak Bamsud Pak tadi. Bambang Susatyo. Luar biasa. Terima kasih. Jadi memang hari ini kita harus banyak-banyak mencontoh para pimpinan kita, seperti halnya tadi Pak Bamsud. Ini mempunyai nilai manfaat buat orang, Ya, ya kan? Berbagi, terus kemudian memfasilitasi vaksin, luar biasa. Kita harus banyak contoh di era ini, harus gotong royong. ya, Semua harus saling bantu. Saling Gitu ya? Ya. Itu dia. kita jangan menyalahkan sini dan situ, Ya, tapi ya. bagaimana kita menjadi berarti bagi pihak lain,
bagi bangsa dan negara. Betul. Ngomong-ngomong, Pak Rudi gimana? Katanya mau berangkat keluar provinsi, lagi nunggu mau ada Aduh, nanganin perkara ya, tapi masih ini mau berangkat ini persyaratannya susah juga nih. susah ya. PCR sekarang ya. PCR, STRP. bukti vaksin, terus katanya ada surat jalan dari mana segala macam. Jadi, Iya. tapi ya kalau memang kita tidak terlalu mendesak, Iya. sedapat mungkin kita tidak berpergian. Tapi kalau begitu mendesak, ya kita ikuti aturan, penuhi persyaratan, Iya. bisa juga sih kita keluar kota. Oke. Gitu. Oke, demikian bincang kita dengan advokat Bang Aldin Rahadian. Selanjutnya Di lapangan nanti. kita di lapangan untuk melihat bagaimana sih cara penggunaan senjata, cara menembak, dan jenis-jenis senjata di bidang olahraga dan bela diri. Demikian sahabat hukum mereka. Sangat jumpa lagi. Salam. Like, subscribe, comment, and share.